Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya dalam video kali ini. Kita akan belajar banyak hal ya, terutama tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, salah satunya adalah kosakata. Kita harus dapat menggunakan kosakata yang baku dan memperbanyak kosakata baru kita. Lalu yang kedua, kita harus belajar membuat laporan. Ya, kita harus dapat atau mampu menyusun laporan secara urut. Lalu yang ketiga, kita harus membuat sebuah percakapan atau mampu menganalisa percakapan dari yang ada pada isi teks bacaan tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Ya, itu adalah definisinya. Kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Laporan disusun dengan runtut. Runtut itu urut artinya ya. Dan menggunakan kosakata baku, artinya sesuai dengan bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya adalah atau misalkan kata baku kita menggunakan kata tidak. Nah, kata tidak bakunya adalah enggak. Nah, itu adalah sebenarnya kata-kata baku yang biasa kita dengar, namun sebenarnya adalah kata-kata itu tidak baku, tapi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan lebih mudah menyusun laporan jika kamu menguasai banyak kosakata. Nah, menguasai banyak kosakata ini maksudnya kita dalam menyusun kalimat nantinya kita akan lebih mudah dalam menyusun kalimat. Lalu bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soalnya. Ayo, ini di dalam buku kalian bisa membacanya ya. Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan cara tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Artinya memperbanyak dirinya ya, itu bagaimana caranya. Tidak mungkin di dalam hutan itu kita tahu-tahu muncul begitu saja, tapi pasti tumbuhan tersebut dengan sendirinya berkembang biak dengan cara masing-masing, yaitu bisa dengan cara macam-macam ya. Seperti pada bacaan ini bisa berkembang biak dengan biji, tunas, umbi, spora. Jambu contohnya adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Nah, itu adalah contoh pisang, pohon pisang ya. Ada di buku kalian juga ini dalam buku pena. Nah, itu bisa kalian buat laporan. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, singkong. Ya, kentang berkembang biak dengan cara umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Kalau kita belah itu pasti ada lapis-lapisannya kan. Nah, singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Nah, ini bisa kalian garis bawahi pada buku kalian untuk menandai dan diingat ya sebagai catatan kalian. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Nah, kalau di panas dia tidak akan muncul karena dia hanya hidup di bagian yang lembab saja atau dingin. Itu adalah contoh beberapa cara berkembang biak tumbuhan ya. Nah, di situ juga ada gambar dengan cara perkembangbiakan biji tentunya ya. Nah, buat laporan itu kalian harus menggunakan bahasa-bahasa yang runtut atau urut, dimulai dari biji ya. Pertama-tama cara perkembangbiakan pada jambu biji adalah dengan biji. Pertama-tama kita harus menanamnya. Nah, kemudian setelah beberapa bulan dia tumbuh tunas baru atau kemudian menjadi pohon yang kecil, pohon besar, lalu pohon dewasa yang siap berkembang atau berbuah. Lalu selanjutnya adalah melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya itu untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Ada kosakata yang belum kamu ketahui artinya, kamu dapat mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia. Ada sih bahasa Indonesia ya, kalian bisa
mencarinya, arti-arti dari kalimat yang belum kamu ketahui. Kita lanjutkan di bawah itu ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ya, contohnya itu di bawah itu ada bacaan. Kita baca bersama ya. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai dengan biji ditanam. Jika biji ditanam akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Nah, seperti itu terus perkembangbiakannya, kira-kira berputar seperti itu terus ya untuk cara perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Bagaimana cara pohon mangga berkembang biak? Kalian bisa mencarinya dalam buku tematik kalian. Nanti akan dijelaskan di situ. Apa yang terjadi setelah biji ditanam? Nah, akan tumbuh apa tadi ketika biji ditanam? Nah, tulislah tahapan perkembangbiakan tumbuhan terdapat dalam teks di atas. Nah, pertumbuhannya kalian bisa dapat tulis kembali dan menceritakan dengan kosakata yang baru yang sudah kalian pahami tentunya. Tidak sama dengan bacaan yang sudah kita baca pada tulisan tersebut. Tidak kita menyalin, namun kita menambahkan dengan kosakata yang baru. Yang keempat, lengkapilah pertanyaan berikut dengan menggunakan kosakata yang tepat. Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan, nah ada berapa macam tadi? Banyak kan? Lalu yang B, setelah biji ditanam akan tumbuh menjadi, nah pertama kali tumbuhnya menjadi apa tadi? Dalam bacaan kalian bisa langsung menjawabnya pada buku pena kalian. Lalu kemudian menuliskan ciri-ciri. Nah sekarang kalau tadi cara perkembangbiakannya, sekarang adalah ciri-ciri. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Indonesia ini memiliki beragam tumbuhan khas ya. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami artinya, maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri khas tumbuhan Indonesia tersebut. Ini contohnya ada bunga nasional. Nah, kenapa disebut bunga nasional? Karena bunga ini memang asli dari Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Nah, di garis bawah ini ya. Ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional Indonesia yaitu bunga anggrek. Ya, anggrek sendiri juga ada anggrek bulan dan bunga raksasa. Ya, bunga raksasa ini biasanya ditemukan di Bogor, ada di Bogor ya. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Lalu kalau bunga padma raksasa itu biasanya Rafflesia arnoldi atau biasanya kita sebut dengan bunga bangkai. Karena setelah nanti dewasa dan tua dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Perhatikan apa saja yang termasuk bunga nasional Indonesia berikut ini. Nah, tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Contohnya memiliki kelopak bunga yang berwarna apa, lalu tumbuh di bagian negara mana, tentunya Indonesia ya. Terus kemudian dia hidup dengan cara seperti apa. Nah, kalian bisa cari nanti browsing, lalu kemudian menuliskannya kembali. Ya, menuliskannya di dalam buku pena kalian, atau misalkan tidak muat kalian bisa menuliskan di kertas, kemudian tempelkan di situ. Lalu membuat laporan setelah itu. Kamu dapat membuat laporan dari hasil pengamatan. Misal, laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat menyampaikan persamaan dan perbedaan tumbuhan. Kamu dapat memperbanyak kosakatamu dengan cara membaca teks, menandai kosakata baru seperti tadi, lalu mencari artinya dalam kamus besar. Mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan. Lalu bagaimana cara membuat teksnya? Kosakata yang sudah kamu ketahui tadi, kamu dapat gunakan dengan membuat teks percakapan. Saat membuat teks percakapan, tahu kan percakapan antara dua orang ya.
Perhatikan kosakata yang kamu gunakan. Ya, kosakatanya pasti satu, tulisannya rapi. Yang kedua, tata bahasanya harus benar. Tanda bacanya juga harus benar. Penggunaan huruf besar dan kecilnya juga harus tepat. Dalam teks percakapan terdapat 2 tokoh atau lebih. Nah, bisa 1 atau lebih, bisa 2 atau lebih ya, tidak bisa 1. Kalau 1 artinya bicara sendiri dong. Lalu perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas. Nah, misalkan topik yang dibahas itu bercerita tentang apa? Tentang bunga misalkan, bunga yang disukai. Lalu kemudian waktunya pada kapan? Sore hari, pagi kah, atau malam? Nah, itu harus benar. Lalu setting cerita, setting itu tempatnya harus di mana? Ketika berbicara atau bertemu, pada saat bertemu kita menceritakan, pada saat membuat percakapan itu kira-kira settingnya di mana atau latarnya di mana nih, tempatnya di mana. Nah, itu nih contohnya ya, kalian bisa membacanya. Ini adalah contoh sebuah percakapan. Kalian bisa baca sendiri di buku, kalian bisa pause videonya atau kalian hentikan sejenak, lalu kemudian kalian baca dulu baru dilanjutkan kembali. Lalu setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah itu langsung pada buku pena kalian. Lalu selanjutnya adalah dengan cara membuat kalimat dengan kosakata baru. Kamu juga dapat menulis kalimat menggunakan kosakata baru. Ya, cari terlebih dahulu kosakata tersebut, kemudian kamu baru menggunakan dan menuliskan kalimat tersebut. Kalian bisa baca ini juga ya, atau kita baca bersama aja sebagai contoh ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Tahu ya mencangkok? Kita lihat saja ya, seperti apa mencangkok ini. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami atau buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia tentunya. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Misalnya pada tumbuhan mangga atau jambu, mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Cara mencangkok memiliki kelebihan yaitu dan kekurangan juga. Kelebihan mencangkok antara lain tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Akan tetapi tumbuhan hasil cangkokan kurang kuat sehingga mudah roboh karena hanya sambungan ya. Nah, kalian dengan cara membaca seperti ini kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Selanjutnya, kalian bisa membacanya pada materi yang sudah dikirimkan pada Google Class kalian ya. Kalian bisa membukanya, contoh ringkasan materinya. Kalian bisa buka dan kalian bisa pelajari kembali. Seandainya kurang atau tidak jelas, kalian bisa bertanya pada guru kalian masing-masing. Oke, baik, sekian dulu. Semoga videonya bermanfaat ya. Silahkan tulis pada kolom komentar seandainya ada pertanyaan atau langsung kontak. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan tetap bersemangat.